Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang buat pada teman-teman semuanya. Kita hari ini kumpul akan membahas tentang bincang-bincang atau tentang podcast, tugas podcast ya kita tuh ya. Apa? Diskusi. Oh ya, atau diskusi untuk dengan tema tentang akuntabilitas. Jadi kita di sini satu orangnya sekitar 25 menit untuk menerangkan materinya. Ya, jadi nanti ada terbagi submateri, jadi ada 5 submateri. Jadi satu orang satu tema. Yang pertama temanya akuntabilitas, yaitu saya sendiri. Yang kedua yaitu temanya potret pelayanan publik di negeri ini, nanti Kak Tasmiati. Yang ketiga tantangan layanan publik, Kak Nurastini. Yang keempat strategi menghadapi hambatan layanan publik, nanti Kak Erma. Yang terakhir kelima layanan yang ideal bagi birokrasi Indonesia, yaitu Bang Sadam. Jadi nanti setiap orangnya membawakan tema-tema tersebut, Kak, dan nanti dikasih waktunya sekitar 25 menit satu orangnya supaya bisa tercapai. Kita diskusi ya diskusi. Ya, diskusi tetapi yang kakak-kakak sendiri yang membawakan tema tersebut gitu. Ya. Jadi nanti bisa untuk men-sharekan diskusinya bisa nanti untuk bisa kalau untuk menerangkan gitu. Pak. Jadi biar lebih mudah nanti tak di-sharekan Kak. Mungkin pembukaannya cukup sekian dan kita akan langsung memulai ke pembahasan yang pertama. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menerangkan tentang akuntabilitas, gitu. Jadi yang pertama yang pertama adalah pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Kita sebagai PNS harus mempunyai akuntabilitas yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan berperilaku konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terus 5 aspek penting dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas adalah berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tingkatan dalam akuntabilitas itu terbagi menjadi 5. Yang paling terbawah yaitu akuntabilitas personal, yaitu terus yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas organisasi, yang kelima akuntabilitas stakeholder. Lingkup akuntabilitas untuk dipertanggungjawabkan yaitu yang pertama pertanggungjawaban administrasi dan organisasi, yang kedua pertanggungjawaban legal, yang ketiga pertanggungjawaban politik, yang keempat pertanggungjawaban profesi, yang kelima pertanggungjawaban moral. Untuk di dimensi mekanisme akuntabilitas ada 5, yaitu yang pertama kejujuran dan hukum, yang kedua proses, yang ketiga
program, yang keempat kebijakan, yang kelima finansial. Langkah-langkah untuk menciptakannya akuntabilitas yaitu pertama kita merencanakan yang akan dilakukan, tentukan tujuan dan tanggung jawab yang pertama, Kak. Jadi dari sini, terus yang kedua rencanakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, setelah laporannya sudah jadi, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Terus, akuntabilitas dalam konteks yaitu penggunaan sumber daya milik negara, transparansi dan akses informasi, konflik kepentingan, menyimpan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, yang terakhir perilaku korup. Nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Itu yang pertama, harus ada jiwa kepemimpinan. Terus yang kedua harus ada transparansi. Yang ketiga harus ada integritas. Yang keempat harus ada tanggung jawab. Yang kelima keadilan. Yang keenam kepercayaan. Yang ketujuh keseimbangan. Yang kedelapan kejelasan. Yang kesembilan konsisten. Yang terakhir profesional. Pengembangan mekanisme akuntabilitas untuk yang pertama untuk kejelasan tugas dan peran. Yang kedua hasil akhir yang pasti spesifik. Yang ketiga prosesnya transparan. Yang keempat ukuran keberhasilan kinerja. Yang kelima konsultasi dan inspeksi publik. Terus takut ada yang mau ditanyakan, Kak? Ada? Iya. Iya. Ini kan akuntabilitas ini. Ini Iya. kan erat kaitannya dengan kehidupan kita di sekitar kita Iya. setiap hari. Apalagi untuk kita yang seorang ASN. Iya, Kak. Kalau menurut Pak Widi, cara untuk akuntabel bagi seorang ASN itu, terutama PNS itu kira-kira seperti apa ya? Iya. Jadi untuk PNS, bentar Kak. Iya, ASN yang seorang PNS, terutama PNS. Jadi untuk jika PNS itu harus memiliki akuntabilitas, karena kalau tidak memiliki akuntabilitas akan nantinya mereka akan bekerja lambat dan berdampak pada pemborosan sumber daya dan memberikan citra PNS berkinerja buruk. Dalam kondisi tersebut, PNS perlu merubah citranya agar menjadi pelayan masyarakat dengan pelayanan prima. Nah, jadi setiap PNS itu yang tadi sudah dijelaskan, setiap di slide. Jadi seorang PNS itu harus mempunyai jiwa yang pertama kepemimpinannya, terus harus setelah kepemimpinan harus transparan dengan pihak siapapun dan harus mempunyai integritas yang bagus dan harus mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaannya dan harus menerapkan keadilan kepada tidak membeda-bedakan antara satu yang lain dengan yang lainnya. Oh iya, seperti itu. Ya, baik, supaya nantinya untuk mencapai seorang ASN untuk mencapai pelayanan prima. Jadi setiap ASN itu harus harus mempunyai profesional yang sangat tinggi. Itu Kak. Tini. Oh ya, terima kasih. Saya rasa itu
cukup jelas, Iya, bisa diterapkan nanti. iya siap Kak. Terima Ada kasih. ada yang mau ditanyakan lagi? Eh, saya Pak Widi ini Siap. mau bertanya, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi terwujudnya akuntabilitas di birokrasi atau pemerintahan? Apa Kak? Kurang. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terwujudnya akuntabilitas di pemerintahan atau birokrasi? Faktor akuntabilitas di pemerintahan tuh yang pertama harus adanya kesesuaian antara pelaksana dengan standar prosedur pelaksanaan, Kak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, adanya output dan outcome yang terukur, Kak. Mungkin Eh, maksudnya indikator apa yang bisa dinilai dari terwujudnya akuntabilitas dalam pemerintahan itu? Apa yang bisa kita lihat bahwa di sebuah pemerintahan atau birokrasi itu sudah terwujud ini sikap akuntabel. oh ya. Jadi kalau untuk bisa terlihatnya suatu organisasi atau suatu pemerintahan akuntabel yang sangat bagus, yaitu dengan tata cara menyebarkan kuesioner Kak kepada setiap yang sudah berkunjung ke organisasi atau ke pemerintahan tersebut. Jadi setelah selesai mereka masuk itu disertai dengan kuesioner apakah kuesioner itu hasilnya sangat bagus atau tidak nanti terlihat di dalam hasil kuesioner tersebut. Itu faktor outcome-nya gitu Kak. Oh, dari segi umpan balik kayak dari pengguna layanan seperti itu. Iya, Jadi cuma punya satu cara untuk menilai kualitas dari kinerja dari orang-orang yang ada di pemerintahan seperti itu. kinerjanya yang itu kan kinerja untuk melihat akuntabel secara keseluruhan Kak. Jadi bahwa di secara organisasi gitu. Kalau untuk secara dari pihak pemerintahan itu kan dari pihak luar Kak untuk melihat bahwa organisasi tersebut sudah akuntabel atau tidaknya. Tetapi kalau dari pihak di dalamnya juga harus melakukan audit internal mungkin Kak untuk yang menerapkan SOP-nya, dia sudah menerapkan SOP atau belum, seperti itu mungkin Kak. Jadi penilaiannya itu hanya diukur dari pengguna layanan seperti itu. Pengguna layanan dan dari dalam layanan tersebut Kak. Jadi diadakan Kalau dari dalam audit internal dari gitu Kak. audit internal. Iya, jadi harus diadakan audit internal dari dalam tersebut, tapi audit internalnya tuh harus dari pihak ketiga juga Kak. Jadi biar lebih independen gitu hasilnya. Jadi nanti misalnya contohnya bahwa di organisasi atau di pemerintahan tersebut sudah menerapkan SOP dengan baik dan benar dari pihak auditornya gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Bang Sadam ada yang mau ditanyakan? Jadi terima kasih. Iya. Ada sedikit yang mau saya tanyakan. Iya Bang. Yaitu mengenai beberapa aspek akuntabilitas. Oh, jadi aspek akuntabilitas itu menyangkut beberapa hal, yaitu yang pertama
akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Terus yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, yang hasilnya itu yang membutuhkan ya adanya laporan gitu Bang. Terus yang ketiga, yang terakhir, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta untuk konsekuensi itu adalah untuk memperbaiki kinerja para pegawainya gitu Bang. Jadi ada 3 aspek dalam aspek-aspek akuntabilitas itu Bang. Pak Widi, Siap. saya masih belum jelas dari Ya. beberapa aspek ini, dan mungkin bisa dijelaskan seperti apa seperti apa bentuk dari implementasi aktivitas sebuah hubungan, bagaimana berorientasi pada hasil, ya mungkin bisa dijelaskan seperti apa bentuknya. Karena kita masih ambigu nih kalau bahasanya akuntabilitas sebuah hubungan. Mungkin dijelaskan seperti apa hubungan yang dimaksud. Oh iya. Ya. Untuk masalah apa namanya tadi, aspek-aspek kan ada 3 yang ada berapa tadi tuh? 5. Ada 5 ya. Iya. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Jadi hubungan yang dimaksud adalah hubungan 2 pihak antara individu atau kelompok gitu. Jadi ada pemberi kewenangan bertanggung jawab, memberikan arahan yang memadai, membimbing dan mengalokasikan sumber daya gitu. Terus yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat atau pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Terus yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Jadi laporan kinerja adalah memperwujudkan dari akuntabilitas tersebut. Dengan memberikannya laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi. Begitu, Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Akuntabilitas. Berarti Sisa tinggal 2, akuntabilitas memerlukan konsekuensi dan akuntabilitas memperbaiki kinerja, dan seperti apa? Tadi kan aspeknya ada 5. ya Hmm. akun Stabilitas memerlukan konsekuensi, kira-kira yang seperti apa itu? saya 3. Ya. Untuk akuntabilitas memerlukan konsekuensi itu adalah untuk menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab itu menghasilkan konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi, Kak. Seperti itu. Jadi akuntabilitas memiliki dimensi konsekuensi itu, misal kebiasaan buruk terlambat hadir di tempat kerja. Nah, terus nanti konsekuensinya dia tuh akan dikurangi intensifnya seperti itu, Kak. Terus akuntabilitas ya. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Jadi tujuan utama dari akuntabilitas ini adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif, yang dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Begitu, Kak. Itu gini, saya pernah dengar Iya. kata-kata yang agak mirip akuntabilitas dan responsibilitas ya. Ya. Itu sebenarnya sama atau beda? Beda. Bagaimana itu? Beda, Kak. Kalau untuk sebentar. Kalau untuk
perbedaan antara akuntabilitas dengan Ya, respon responsibilitas. Itu kan dua responsibilitas kata itu, yang agak mirip. ya. Jadi dia tuh, bentar Kak. Kalau responsibilitas itu kita merespon sesuatu dengan sangat cepat dan tepat, Kak. Tapi kalau untuk akuntabilitas itu adalah memilih yang tepat ketika terjadinya konflik, tidak terjadi. Jadi beda konteks, Kak. Beda konteks ya. Iya. Jadi kalau Mungkin merujuk apa? Beda. Rujukannya beda. iya rujukannya beda, Kak. Iya, rujukannya ya dia kalau responsibility menurut saya itu yang berangkat dari moral individu. Jadi dia kewajibannya untuk bertanggung jawab yang Ya. berangkat dari moral individu. Mungkin sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban yang bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi. Seperti kita bertanggung jawab terhadap profesi kita, terhadap Iya. lembaga kita. Begitu, Kak. Seperti itu. Akuntabilitas. Kalau respon lebih kepada tanggung jawab moral. Iya, terhadap diri sendiri ya. Mungkin Jadi, dari sikap kita, ya. tanggung Jadi, jawabnya terhadap diri kita sendiri. ya. Kalau untuk responsibilitas, nah, tapi kalau untuk akuntabilitas kita harus mempertanggungjawabkan hasil kinerja kita itu ke pimpinan kita, Kak. Tapi kalau untuk responsibilitas, tanggung jawabnya ya ke diri kita sendiri begitu, Kak. Mungkin cukup sekian ya, Kak, karena kan kita udah running out time. Sudah Oke, habis. terima kasih. Ya, langsung kita tutup ya. Selanjutnya, ya enggak, jangan tutup lah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, jadi baru tutup. Tapi Oh, jangan iya. ditutup karena kan disambung nanti videonya. Oh iya, siap-siap. Jadi kita selanjutnya akan membahas ke tema yang kedua, yaitu sebentar, Kak. Yaitu potret pelayanan publik di negeri ini, nanti yang akan disampaikan oleh Kak Tasmiati. Jadi kalau untuk materi dari saya cukup sekian, dan terima kasih kepada teman-teman sudah memperhatikannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita ganti ini, Kak. Kita ganti link. Penasaran, cek promo kebut di Tokopedia. Jadi terima kasih teman-teman. Pada hari ini kita membahas tentang potret layanan publik. Nah, di sini saya akan memutar sebuah video tentang pelayanan di sebuah rumah sakit. Nih. Subscribe YouTube channel official INES dan nyalakan lonceng. Sementara itu pemirsa, protes keras dilayangkan oleh seorang Bisa disimak pasien di rumah sakit Iya, umum Kak. daerah Kota. Pasien menilai pelayanan rumah sakit buruk imbas dari aksi mogok komite perawat rumah sakit. Jadi Mengamuk di RSUD Kota Dumai Selasa kemarin karena kecewa dengan pelayanan pihak rumah sakit. Saking kesalnya, dia bahkan melemparkan foto ronsen dan sendal karena merasa tidak dilayani dengan baik saat berobat. ya cukup ya, sudah bisa ditangkap. Iya, Sudah bisa ditangkap iya, Kak. terkait berita atau masih mau dilanjut? Dilanjut diputar atau sudah bisa Sudah bisa menilai ditangkap seperti pesannya. apa? Ya, sudah bisa tangkap pesannya. Ya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana kondisi pelayanan publik di negeri ini. Sudah banyak berita yang di televisi, di media sosial, buruknya potret layanan publik di Indonesia. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, menurut teman-teman,
seperti berdasarkan pengalaman teman-teman ya, bagaimana potret pelayanan publik di negeri ini? Menurut teman-teman, apakah sesuai dengan standar atau belum? Nah, bisa mungkin diceritakan pengalamannya seperti apa, pernah jadi penerima layanan, atau pernah merasakan buruknya pelayanan di birokrasi di salah satu instansi yang pernah teman-teman datangi. Nah, mungkin bisa dimulai dari Pak Widi mungkin. Oh ya, siap. Ya, mungkin di sini saya pernah mengalami atau pengalaman tentang terkait pelayanan publik yang bisa dibilang sangat buruk gitu Kak, gitu. Atau sangat bisa dibanding-bandingkan gitu Kak. Jadi pada saat teman saya ada yang sakit, pergi ke suatu rumah sakit swasta di daerah A gitu. Jadi pada saat pergi ke sana, rumah sakit swasta tersebut emang bisa menerima kalau secara tampilan rumah sakit tersebut terlengkap di daerahnya, dari dalam hal apapun terlengkap dan terbagus di daerah tersebut, tetapi bisa untuk memakai asuransi gitu Kak. Jadi teman saya tuh pakailah asuransi tersebut, asuransi pemerintah gitu Kak. Nah, jadi sampai di sana tuh langsung dibedakan Kak pelayanannya antara asuransi pemerintah tersebut sama yang tidak memakai asuransi. Jadi ada beda saja gitu Kak. Iya. Diskriminatif ya? Iya, diskriminatif gitu Kak. Jadi pada saat itu kita ya sudahlah beralih ke pelayanan bayarnya tidak menggunakan pelayanan tidak menggunakan biaya asuransi pemerintah, jadilah kita menggunakan biaya individu gitu Kak. Jadi bayar secara umum gitu. Mbak, baru dibayar secara umum, barulah dilayani dengan baik dan benar. Jadi ya pengalaman terburuk bagi kita, soalnya pada saat itu teman saya dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Seharusnya Jadi Pak Widi menyaksikan langsung ya seperti itu iya, pelayanannya. iya, jadi ada gap antara asuransi pemerintah dengan kita membayar biaya sendiri. Jadi kendala yang dihadapi itu, jadi tindakan seperti apa yang Pak Widi bisa lakukan terkait rendahnya potret pelayanan publik yang masih sangat-sangat buruk. Iya. Jadi Kira-kira ya apa yang Pak Widi lakukan? saya melakukan pada saat itu langsung ini Kak, pindah pelayanan dari asuransi tersebut pindah ke pelayanan yang individu atau pelayanan umum Kak. Jadinya bayarnya ya secara umum gitu. Tidak memakai asuransi Kak. Ya. Kalau menurut Pak Sadam bagaimana? Apakah pernah mengalami juga hal semacam itu? Jadi, Pengalaman terima kasih. dalam pelayanan ya. Jadi untuk pelayanan yang buruk yang ada dirasakan langsung di masyarakat, saya pernah kemarin di salah satu rumah sakit, katakanlah rumah sakit A, itu ada pasien yang seharusnya dirujuk, tapi kendalanya di situ tidak melayani karena dia tidak mempunyai BPJS. Jadi setelah lama berdiskusi dengan pihak kesehatan, pihak petugas kesehatan, lama prosesnya, tapi ini teman inisiatif menelpon salah satu anggota dewan di kabupaten tersebut, taruhlah misalkan kabupaten A, jangan disebut. Kemudian ini anggota dewan menelpon direktur rumah sakit, jadi disampaikan untuk pasien itu setelah segera dirujuk. Nah, kemudian direktur rumah sakit ini menindaklanjuti kepada bawahannya dan pasien itu segera dirujuk. Jadi disinilah kita melihat potret pelayanan yang ada di bawah masih sangat kurang terhadap
nilai profesional. Seharusnya pasien ini emergensi darurat segera dirujuk, nanti itu perlengkapan administrasinya bisa diurus setelah pasien itu sudah diberangkatkan untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Jadi itu kemarin pengalaman yang saya alami bersama teman di salah satu rumah sakit, kemudian di salah satu kabupaten. Jadi itu sedikit. Jadi kira-kira apa penyebab kenapa kondisi pelayanan publik bisa seperti ini? Kira-kira penyebabnya dan peran masyarakat seperti apa sih untuk memperbaiki layanan publik di negeri ini? Bisa mungkin jadi penyebabnya mungkin salah satu faktor yaitu kurang profesionalnya petugas yang ada saat itu. Mereka tidak menerima saran atau pendapat tentang bagaimana ini penyelamatan nyawa satu pasien yang sudah emergensi, tapi menolak untuk melakukan rujukan. Jadi saran atau masukan pada saat masyarakat itu memberikan masukan bahwa kalau ada pasien yang sementara darurat, silahkan dirujuk dulu. Nanti proses kelengkapan administrasi baru dilengkapi setelah pasien itu diberangkatkan. Seperti itu kemarin masukan yang kami berikan kepada pihak rumah sakit tersebut. Jadi seharusnya ada umpan balik dari saran-saran yang diberikan masyarakat, seperti itu ya? Iya. Jadi di sini juga salah satu faktor penyebab adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Nah, kita ketahui bahwa masih banyak sekali masyarakat yang takut mengingatkan para penyedia layanan, pelaksana layanan publik dalam menyampaikan keluhan-keluhan atau mengingatkan para birokrasi untuk bekerja lebih profesional. Jadi bagaimana tindakan kita? Bagaimana tindakan yang seharusnya kita lakukan? Karena masih banyak masyarakat. Mungkin saran-sarannya untuk kepada masyarakat seperti apa? Jika menemukan hal-hal seperti itu. Jadi saran atau penyampaian yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat. Harusnya kita lebih berani untuk menyampaikan hal-hal tersebut, utamanya kepada pimpinannya, kemudian penentu kebijakan di daerah itu, agar kejadian yang terjadi tidak terulang kembali ke depannya. Jadi kita adakan penyampaian kepada masyarakat. Dan itu kemarin dilakukan salah satu anggota dewan yang ada di kabupaten tersebut. Dia melakukan sosialisasi melalui sosial media, dia pasang di situ nomor kontak yang bisa dihubungi. Jadi apabila masih ada yang mengalami kendala, baik itu di pelayanan publik, kesehatan, dan lain-lain, segera menghubungi nomor kontak tersebut. Jadi itu saya salut dengan anggota dewan tersebut, karena dia secara langsung memberikan nomor kontak yang bisa dihubungi apabila mendapat kendala yang terjadi di pelayanan publik, utamanya di pelayanan publik kesehatan. Seperti itu mungkin. Berarti nilai-nilai berakhlaknya sudah diterapkan ya oleh anggota dewan ini, betul-betul sudah mewakili rakyat seperti itu ya. Dia sampaikan di sosial media langsung nomor kontak yang bisa dihubungi apabila masih ada kendala. Tapi itu bagian dari anggota dewan yang lain, karena seandainya semua di setiap dapil bisa seperti itu, maka negara kita akan berkembang dengan baik. Bagus inovasi pelayanan rakyatnya. Iya, itu bisa jadi contoh dari anggota dewan yang lain, kemudian dari kabupaten yang lain. Tapi saya rasa banyak yang seperti itu, tapi banyak juga yang ada cuek, bagaimana seperti itu. Jadi ya seperti itu, luar biasa ya anggota dewan. Semoga semua pelayan birokrasi di Indonesia mempunyai kesadaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu Nur Astini, bagaimana bisa menceritakan pengalamannya seperti apa terkait potret pelayanan publik di negeri ini? Kalau saya dulu pernah mengalami pengalaman bukan di provinsi ini, di provinsi sebelah, provinsi tetangga, dalam pengurusan KTP, karena kebetulan kan saya pindah domisili. Setelah menikah pindah domisili, ya. Banyak keluhan yang terjadi. Oh, sangat. Pengurusan KTP. Pindah domisili ke sana, terus
saya rasa kan sekarang serba online ya pengurusannya. Serba online seharusnya, apalagi masa pandemi kemarin. Serba online. Tapi ini saya mengurus KTP, kenapa tidak kelar-kelar begitu, padahal datanya lengkap, apa segala macam, terus katanya masih masuk daftar antrian. Ujung-ujungnya ternyata kebetulan di kantor itu ada temannya teman-teman suami saya yang membisiki katanya kalau mau beres bayar 300.000. Nah, bayar 300.000. Kebetulan saya itu hari itu lagi di Mamuju. Tanpa sepengetahuan saya ya suami saya tinggal bayar saja. Ya sudah beres. Lusanya kemudian KTP-nya sudah ada di tangan. Gitu. Jadi tindakannya berupa pungli ya, Pungli. Pungli. Nah, selain keluhan-keluhan pungli seperti itu, keluhan-keluhan apa saja yang biasa terjadi, yang dikeluhkan masyarakat terkait terkait layanan publik? Dan mungkin Ibu pernah mendengar, oh ini saya seperti ini ya, saya pernah dilakukan seperti ini ya. Keluhan-keluhan seperti apa saja yang pernah Ibu dengar dari masyarakat? Kalau mengenai contoh-contoh kasus ya, contoh-contoh kasus dari teman-teman yang tadi ada yang di rumah sakit, saya yang pungli di kantor dinas gitu, kantor dinas A gitu. Mungkin ini lebih kepada di samping kadang ada masyarakat yang tidak berani, juga ketidaktahuan, kekurang tahuan masyarakat mengenai alur, mengenai proses supaya bisa ditindaklanjuti apa segala macam. Mungkin perlu edukasi lah ke masyarakat kalau ada kasus seperti ini, rujukannya seperti ini, prosedurnya itu seperti ini. Masih banyak masyarakat yang kurang tahu tentang prosedur pelayanan publik yang maksimal itu seperti apa. Jadi menurut Ibu, bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan yang baik di sebuah birokrasi? Tentu kalau meningkatkan prosedur pelayanan tentu harus dikembalikan dulu ke dalam diri masing-masing, internal organisasi. Kalau bagaimana bisa tercipta proses pelayanan yang baik kalau di dalamnya sendiri sudah rusak gitu. Jadi ada mereka yang menawarkan komunikatif. rusak. Iya. Komunikatif ya. Dia harus mampu berkomunikasi dengan baik, mungkin dengan ya penerima layanan seperti itu ya. Jadi meningkatkan kualitas pelayanan itu harus ada umpan balik atau menerima segala masukan dan menindaklanjuti. Seperti itu yang dimaksud Ibu? Seperti itu. Kemudian dicarikan solusi yang terbaik ya. Iya. Terima kasih. Selanjutnya peran aktif ya. Perlu kerjasama seperti tadi yang dibahas tentang akuntabilitas, ada hubungan penerima dan penyedia layanan. Iya. Selanjutnya Ibu Erma bisa mungkin pengalamannya seperti apa? Kalau dari saya pengalamannya ada juga seperti tadi dengan Ibu Tasmia, Ibu Nurastini. Tapi kan intinya itu kayak memberikan gratifikasi, kan tanda terima kasih, jadi cepat selesai. Terus yang kedua itu pengalamannya yang bersangkutan dengan orang dalam. Jadi kita kan sebagai penerima pelayanan, biasanya itu biasa dipercepat kalau ada orang dalamnya. Jadi kan merugikan orang lain. Ya. Nepotisme. Iya, seperti itu. Jadi menguntungkan bagi yang punya orang dalam tuh. Jadi misalnya dia pelayanannya cepat, meskipun pakai antrian, kayak masalahnya sih kayak pakai antrian begitu kayak tidak berguna aja. Itu sih pengalaman saya. Iya, tidak berguna itu antrian. Jadi kira-kira menurut Ibu Erma, kendala atau hambatan apa yang bisa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik? Kalau faktor dari segi apanya? Kira-kira faktor penyebabnya, hambatannya apa sih? Tidak adanya transparansi salah satunya. Terus tidak adanya juga kayak sistemnya yang amburadul begitu. Jadi kurang pengawasan seperti itu. Jadinya pengawasannya tidak pengawasan ketat, kemudian sistemnya juga tidak terstruktur.
jadi maksudnya seenaknya Berarti saja, sistem tidak konsisten itu sistem pelayanannya. Ya, sistem yang tidak sesuai, mungkin maksud di sini adalah sumber daya alamnya atau sumber daya sumber daya manusianya. manusianya yang tidak Oh, ya, ya, ya. ah, Kompeten. iya, seperti itu. Ya, kurang kompeten ya, seperti itu. Iya, kurang kompeten. Jadi kira-kira dampaknya pelayanan publik yang buruk itu bisa mempengaruhi apa? Seperti apa dampak pelayanan publik yang buruk itu? Ya, dampaknya sih Kira-kira semua dampaknya. semua bisa berdampak, apalagi kita kan sebagai penerima pelayanan publik sangat berdampak ya. Apalagi kalau misalnya kayak begitu kan, kayak sistem dari rumah sakit begitu, ada yang kayak begitu Nabil sebutkan sadam, yang gawat, jadi begitu lagi teranu lagi tuh. Misalnya yang gawat dikesampingkan kayak Widi juga begitu. Jadi intinya merugikan semua pihak. Jadi mengikis kepercayaan publik ya Iya. terhadap pelayanan. Oh, ternyata seperti itu. Mengikis kepercayaan dan bisa menimbulkan kemarahan publik. Iya. Jadi teman-teman mungkin bisa ada yang mau menyimpulkan apa yang harus dilakukan terkait potret pelayanan publik di negeri ini yang masih sangat-sangat buruk, dan kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai seorang ASN untuk memperbaiki ini? Dimulai Kalau dari saya sih siapa? intinya sih di dalam diri kita menerapkan itu tadi kayak nilai-nilai bela negara seperti itu maksudnya diimplementasikan kayak cinta tanah air kan kita kayak setiap dalam diri kita ada sifat-sifat kecinta tanah airannya, kebela negaraannya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Bang Widi, sebagai seorang ASN yang baru, bagaimana tindakan nantinya di dunia kerja untuk memperbaiki layanan publik? Untuk memberi apa? Halo Kak. Bang Widi. Halo. Ya. Sebagai ASN yang baru? Halo Kak. Cek, Ya, cek. halo. Sebagai ASN, bagaimana nanti ke depannya Bang Widi memperbaiki layanan publik ini? Tindakan apa yang pertama kali Bang Widi akan lakukan di tempat kerja nantinya? Kalau untuk tindakan pertama, saya akan menjadi role model terhadap mereka, Kak. Gitu. Dikarenakan kita kan sebagai warga baru masuk ke lingkungan baru. Gitu. Jadi kita tidak bisa untuk mempengaruhi dengan sangat cepat, tetapi kita paling mempengaruhinya sedikit demi sedikit. Dimulai dari diri saya sendiri, saya memperlihatkan role model dari mulai saya datang tepat waktu, sebelum terus membersihkan ruangan, terus menghargai pendapat orang-orang, seperti itu, Kak. Jadi sebelum mempengaruhi ke orang lain, saya akan menjadi role model terlebih Dimulai dahulu. dari diri sendiri ya. Di Untuk lingkungan diri sendiri, ya. Ya, di lingkungan baru saya ini, gitu, Kak. Terima kasih teman-teman. Semoga kita bisa menjadi role model untuk memperbaiki kinerja pelayanan di unit kerja masing-masing. Amin. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan layanan publik ya, yang akan dibahas siapa? Ibu Nur Astini. Siapa yang akan membahas? Ibu Nur Astini. Oke, kita lanjut ke materi pokok bahasan tentang tantangan layanan publik. Terima kasih. Mungkin masih ada waktu? Kayaknya ini masih ada waktu deh, Kak. Tapi nggak tahu, Kak. Tunggu, pakai timer kayaknya bagus di. Iya. Ini nggak tahu berapa menit lagi, tapi berhenti dulu aja lah, biar cari aman saja, Kak. Iya, nanti tiba-tiba. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita ice breakingnya di tempat duduk masing-masing saja, Kak. Ini saya sudah ada videonya, kita mainnya sekitar 2 menit ya, Kak.
Oke, kita mulai. Oke, di tempat duduk ya. Suaranya. Dari suaranya. Kok suaranya nggak ada? Iya, suaranya enggak ada, Widi. Suaranya ada nggak? Nggak Nggak ada. ada, makanya saya tanya apa ini? Memang tidak ada suaranya. Ada, Kak. Ini di headsetku ada suaranya. Saya nggak ada. Tidak ada Di di sini. headsetku ada suaranya. Di sini tidak ada. Oke. Oke, cukup sekian. Break. Azan. Ya. Kita break dulu. Teman sekalian, kita lanjut pembahasan yang merupakan bagian dari akuntabilitas ya, tentang tantangan pelayanan publik. Sebagaimana kita ketahui kalau kondisi pelayanan publik di Indonesia saat ini masih sangat buruk karena masih diwarnai dengan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pelayanan publik. Juga masih diperparah dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengingatkan para birokrasi untuk bekerja lebih profesional lagi. Jadi ini merupakan tantangan tersendiri, terutama untuk kita yang seorang ASN. Selain itu, rendahnya kepatuhan standar pelayanan terhadap publik juga mengakibatkan rendahnya mutu kualitas pelayanan. Cepat atau lambat, hal ini pasti akan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tentunya kalau kepercayaan publik yang menurun ini tentu berkolerasi lurus terhadap terhambatnya pertumbuhan investasi. Jadi ini juga merupakan sebuah tantangan. Kalau dilihat dari sisi pola penyelenggaranya, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan, di antaranya ya kurang responsif, kurang informatif, kurang koordinasi, terlalu birokratis, atau kurang mau mendengar keluhan atau saran atau aspirasi masyarakat. Hal ini mungkin yang sering terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, atau di unit-unit pemerintahan ya. Baik, mungkin kita bisa diskusi, mungkin dari beberapa teman-teman ada tanggapan-tanggapan atau mungkin pengalaman-pengalaman mengenai tantangan tersendiri dalam melakukan pelayanan publik. Apalagi kita bekerja saat ini bekerja di tempat pelayanan publik juga, pelayanan masyarakat di bidang kesehatan. Dari teman-teman tersendiri mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri dalam melakukan tugas sebagai seorang ASN. Mungkin dari Pak Widi, mungkin ada pengalamannya menghadapi masyarakat dalam melakukan pelayanan. Mungkin kalau kegiatan di lapangan, melakukan penyuluhan itu seperti apa, tantangannya seperti apa. Oh, iya. Dari orang-orang, atau dari lokasinya kah dalam melakukan pelayanan publiknya. Iya. Ya, terima kasih Ibu Nurastini sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mungkin untuk layanan apa tadi temanya, layanan tentang publik, tantangan layanan, tantangan yang sangat
tantangan untuk ke pelayanan publik tuh yang berasa ya saya sendiri yang sangat besar, Kak. Dikarenakan saya bukan asal daerah dari Mamuju, saya dari luar Mamuju masuk ke Mamuju dengan karakter, terus karakteristik orang berbeda, bahasa berbeda, semuanya yang sangat berbeda gitu. Jadi saya harus menyesuaikan 360 derajat menyesuaikan dengan keadaan Mamuju, Kak. Seperti itu. Jadi Hmm. tantangannya yang saya alami saat ini ya sangat besar dikarenakan ya saya dari luar Pulau Sulawesi datang ke Mamuju gitu, Kak. Jadi ya saya membawa prinsip di mana saya duduk ya saya harus mengikuti semua peraturan yang ada di daerah tersebut, Kak. Jadi saya Iya. harus mengikuti adat istiadat sana seperti itu, menyesuaikan lah, Kak, sisanya. Kalau baik, jadi istilahnya di mana kaki berpijak di situ Iya, langit dijunjung ya. iya, menurut Eh, peribahasanya. Jadi kalau tantangan melakukan pelayanan publik sendiri di tempat kerjanya, Pak Widi seperti apa? Mungkin ada perbedaan kan mengenai logat, bahasa apa segala macam. Itu tentang tersendiri dari masyarakat itu gimana? Karena Kak, mayoritas di sana kalau tempat kerjanya kan suku apa ya? suku Kalumpang mungkin ya, Kak. Kalau Oh iya. ya, kalau untuk secara bahasa mungkin kalau misalnya tidak bisa ya dipergerak apa dikasih gerakan-gerakan yang dimengerti sama mereka juga begitu, Kak. Jadi ya mencari solusi-solusi yang ada saja sih, Kak, yang di lapangan. Iya. Iya, seperti terima kasih Pak Widi atas Iya, berbagi pengalaman mungkin di tempat pelayanan. Kalau dari masyarakat sendiri tidak ada yang gimana-gimana mungkin Pak Widi? kalau dari masyarakat tidak ada yang komplain sih, Kak. Untuk alhamdulillah tidak ada yang komplain sampai saat ini dikarenakan kita satu bahasa dan satu nusa, ya kita memakai bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia. Jadi mengerti juga sama dimengerti juga sama pihak masyarakat begitu, Kak. Oh, baik. Baik, terima kasih. Itu tadi sedikit pengalaman dalam melakukan pelayanan publik. Ada tantangan-tantangan tersendiri di setiap tempat kerja kita masing-masing. Mungkin dari Pak Sadam, mungkin ada mau berbagi atau tanggapannya mengenai tantangan tersendiri dalam melakukan pelayanan publik di negara kita. Jadi terima kasih. Jadi tanggapan saya sedikit itu mengenai pelayanan publik di lapangan. Misalkan kita turun terjun ke lapangan untuk melakukan pelayanan ke masyarakat, itu biasa kendalanya pemerintah setempat. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Jadi itu adalah salah satu kendala. Yang tidak mendukung ini biasa tidak memberikan fasilitas, misalkan tidak memberikan fasilitas penyampaian kepada masyarakat secara umum. Memang ada penyampaian, tapi sebagian beda di tempat-tempat lain. Misalkan kepala tempat A dan B, yang satu mendukung penuh program yang dilakukan, yang satunya setengah-setengah mendukung. Jadi itu adalah salah satu kendala yang dialami. Jadi ke depan mungkin bisa lebih mendukung lah, lebih baik lintas sektor. Jadi semua harus bekerja sama untuk melakukan pelayanan demi kemajuan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu gambaran sedikit kendalanya. Kendala. Jadi pentingnya peran pemerintah ya. Iya. Pentingnya, tapi mungkin dari partisipasi masyarakat juga yang mungkin kurang mengingatkan para birokrasi ini untuk bisa lebih profesional. Bagaimana dengan partisipasi masyarakat? Partisipasi masyarakat, bagaimana tanggapan-tanggapan masyarakat tentang mungkin pelayanan publik yang masih kurang di wilayah kerjanya atau di lingkungannya seperti itu, misalkan? Iya, itu juga ada beberapa keluhan dari masyarakat mengenai
kenapa kita jarang dikunjungi, utamanya kayak fasilitas kesehatan jarang dikunjungi seperti itu biasa keluhan, tapi itu kan merupakan evaluasi ke depan bagaimana kita dapat mensejahterakan masyarakat secara umum, bukan dipilih-pilih misalkan desa ini secara umum lah ke depan untuk kemajuan rakyat Indonesia. Iya, baik. Tentu peran pemerintah sangat penting ya, karena jangan sampai kepercayaan publik terhadap pemerintah itu menjadi hilang. Iya, efeknya ke depannya kan tidak bagus. Baik, itu tadi beberapa tanggapan sebagai pengalaman juga dari Pak Sadam mengenai tantangan dalam melakukan pelayanan publik di daerahnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau memberikan pengalaman atau tanggapan, saran dari Ibu Irma. Mungkin perawat dalam memberikan pelayanan. Biasanya di tempat saya itu biasa masyarakatnya yang kurang peduli. Apalagi kan kita sebagai pendatang, bukan tempatnya kita, jadi kita biasanya kurang berani. Kemudian tidak didukungnya dari berbagai sektor, misalnya kayak Pak Desanya mungkin bisa kan, kalau misalnya dia kan biasa tidak mendengar kita yang bicara begini, tidak mendengar karena mungkin pikirannya oh dia pendatang ya, jadi begitu. Jadi saya tuh maunya kalau dari adanya kerjasama dari lintas sektor, kayak misalnya Pak Desanya, kalau bisa dibantulah kami dalam memberikan edukasi seperti itu. Nah, terus kalau bisa juga kerjasamanya lah, karena kalau kita kan sebagai pendatang, biasa masyarakat itu masih kurang percaya sama kita. Seperti itu kalau saya. Oh iya, baik. Itu merupakan tantangan-tantangan ya dari tempat kerjanya Ibu Irma. Jadi pentingnya juga peran Pak Desa selaku pemerintah lah secara umum ya. Baik, terima kasih Bu Irma, pengalamannya cukup bagus. Semoga, tapi bagaimana mengenai ini, apa mungkin istilahnya bukan dari kita gitu yang jemput bola dalam melakukan pelayanan publik atau bagaimana? Mungkin turut serta dalam melakukan upaya promotif bersama nakes-nakes yang lain di lapangan? Ya, biasanya juga kami sering melakukan seperti itu. Misalnya kalau kami turun lapangan atau ada kegiatan-kegiatan program, biasanya diselingi seperti itu, edukasi-edukasi. Jadi kita sudah melakukan yang semampu kita, ya itu selagi tergantung dari masyarakatnya, setidaknya kita sudah melakukan. Dan kemudian ya intinya kalau mungkin dari satu pihak saja, kita saja yang melakukan, biasanya sih kurang efektif. Iya, efektif sih. Jadi saya berharapnya ada dukungan dari pihak-pihak yang lain seperti itu. Ya, pentingnya untuk bersinergi untuk kemajuan bersama. Baik, terima kasih Bu Irma. Mungkin kalau pengalaman-pengalaman serupa teman-teman yang lain, saran atau tanggapan, mungkin Ibu Tasmiati bisa memberikan contoh atau pengalamannya juga mengenai tantangan dalam melakukan pelayanan publik di wilayah kerjanya atau mungkin di tempat tinggalnya. Apalagi tentang kita kan baru-baru ini ada BIAN ya, BIAN. Bulan Imunisasi Anak Nasional itu kan masih banyak di lapangan para orang tua yang takut anaknya disuntik karena katanya vaksin lagi. Mungkin ada yang punya pengalaman seperti apa melakukan pelayanan di masyarakat mengenai imunisasi atau edukasi mengenai makanan seimbang atau apa gitu. Nah, ini terkait kesehatan kita sebagai ASN Nakes. Saya sendiri mungkin sedikit mau membahas tentang tantangan dalam melakukan pelayanan publik. Pengalamannya misalnya masih banyaknya masyarakat atau orang-orang oknum tertentu, misalnya dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, atau dari segi
jabatan, dari segi harta mungkin lebih, jadi selalu ingin didahulukan seperti itu. Tidak dipungkiri bahwa keadaan seperti itu sering kita lihat dan terjadi pada pelayanan publik, mencari koneksi atau orang dalam. Nah, Halo? Terputus, Kak. Halo? Kak Ati. Kak Ati. ya, ya. Diulangi, Kak. Terputus suaranya. Terputus. Oh iya. Oh iya, iya, iya. Bagaimana kita sering melihat ya, masyarakat atau oknum tertentu yang memanfaatkan jabatannya, yang memanfaatkan ekonominya, faktor ekonominya yang lumayan atau dikenal masyarakat, melakukan meminta pelayanan yang lebih, ya, entah itu didahulukan atau mencari orang dalam agar diberikan pelayanan yang terbaik, bahkan menghalalkan segala dengan cara memberikan uang pelicin sebagai hadiah. Nah, bagaimana kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika melihat orang seperti itu? Nah, sementara kita adalah warga kecil yang jangankan untuk bertemu dengan orang-orang seperti itu, berbicara kepada beliau pun mungkin kita masih segan. Jadi kira-kira solusi yang terbaik untuk kita sebagai masyarakat kecil yang harus dilakukan itu seperti apa? Iya. Baik. Tidak bisa dipungkiri memang fenomena seperti ini seringkali terjadi dan bahkan sudah lama sering terjadi di lingkungan kita, betapa ada orang-orang yang mengkastakan dirinya untuk dilayani dengan sedemikian rupa, meskipun itu sebenarnya pelayanannya tetap sama karena itu pelayanan publik, bukan pelayanan secara personal. Mungkin lebih kepada kita sebagai ASN tentu ini tugas berat bagi kita sebagai seorang ASN untuk bagaimana berpartisipatif, jadi role model untuk menerapkan konsep-konsep berakhlak ASN, mungkin seperti itu ya. Jadi ya. Maksudnya pada saat menghadapi, kita berada di tempat itu. Nah, tindakan kita seperti apa? Mau langsung menegur atau bagaimana atau bagaimananya? Mungkin efektifnya mungkin karena orang-orang yang biasa mengkastakan dirinya mungkin pasti akan emosi ya, mungkin kalau misalnya ditegur langsung. Mungkin kita tetap bisa melakukan sesuai prosedur pelayanan saja. Menjelaskan bahwa prosedur pelayanan standar itu seperti ini. Kalaupun kemudian oknum akan bertemu dengan pimpinan kita, itu menjadi tanggung jawab pimpinan kita lah untuk melayani begitu. Tapi kita sebagai ASN hanya cukup melakukan pelayanan standar saja. Pelayanan prima pada semua karena konsepnya pelayanan publik. Jadi itu bisa dikatakan masyarakat dianggap kurang partisipatif dong dalam melihat hal seperti itu. Kurang partisipatif, kurang tahu mungkin mengenai alurnya seperti apa. Alurnya harusnya seperti ini, kita ikut prosedur apa, tapi tetap memaksakan bahwa saya mau cepat, lebih kepada mental pribadi, seorang itu. Jadi sebagai ASN kita cukup memberikan pelayanan standar yang sesuai prosedur saja. Begitu. Untuk tindak lanjutnya mungkin ke atas ya mungkin bisa pimpinan kita lah. Jadi dikembalikan ke petugas saja intinya ya, dikembalikan ke petugas, apakah mempunyai kesadaran untuk menerima hal seperti itu, seperti itu. Tidak menerima, tetap melakukan tugas seperti prosedurnya.
melakukan tugas kita sebagaimana prosedur yang telah berlaku. Kalaupun orang tersebut mungkin melakukan hal-hal yang seperti entah pelicin apa, itu sudah di luar kuasa kita. Yang penting kita bukan kepada kita gitu. Kalaupun melakukan sama pimpinan, ya mungkin pimpinan yang sudah mungkin bisa bertindak seperti itu. Kita cukup melakukan tugas kita, melakukan standar pelayanan kepada masyarakat. Mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman? Halo? Oh, teman-teman, bagaimana? Iya. Halo, hai, halo, hai. Ya. Oke, bagaimana? Halo. Ini sepertinya sinyal saya Jadi terganggu. ya, saya masih ingin bertanya. Ya, silahkan ingin Ibu bertanya, Tasmiati. Kira-kira menurut teman-teman apa layanan apa saja kah yang masih dianggap belum stabil atau belum memenuhi standar pelayanan yang baik? Mungkin pada pelayanan instansi apa, terkait pelayanan apa, seperti itu. Menurut teman-teman, mungkin teman-teman bisa memberikan solusi, maksudnya tanggapan atau memberikan jawaban dari ini layanan. Baik, teman-teman. Sebelum ke layanan mungkin apa? Jadi mempercontohkan pelayanan apa yang buruk dan baik gitu Pak, atau yang buruk saja? Iya. Maksudnya mungkin instansi atau pelayanan dari segi apa saja, misalnya pada saat mengurus administrasi kah, pelayanan dalam pelayanan kesehatan kah, pelayanan dalam birokrasi, yang teman-teman anggap masih sangat buruk pelayanan publiknya, seperti apa, dari instansi mana? Pengurusan apa? Nama instansinya mending jangan disebut. Ya, mungkin dari segi pelayanan seperti apa, misalnya pelayanan administrasi atau kelengkapan administrasi untuk pribadi atau masyarakat, atau pelayanan di layanan kesehatan atau pelayanan di birokrasi, seperti apa? Ya. Mungkin Pak Widi mungkin ada pengalaman. Iya, pelayanan yang pertama yang harus diperbaiki itu, yang pertama itu adalah pelayanan tentang kesehatan. Tentang kesehatan, Kak. Jadi pelayanan tentang kesehatan itu adalah paling dasar yang harus segera diperbaiki dari paling bawah sampai paling atas. Maksudnya paling bawah itu dari mulai kelas posyandu atau poskesdes sampai ke atasnya. Jadi pelayanan di bawah kayak seperti poskesdes, posyandu atau puskesmas itu sudah lengkap. Jadi kesenjangannya tidak terlalu jauh gitu Pak. Jadi masyarakat tuh hanya sampai puskesmas saja udah selesai. Tidak usah lagi ada rujukan ke rumah sakit yang lebih besar. Jadi rujukan ke rumah sakit yang besar tuh hanya sebatas untuk operasi saja gitu Pak. Jadi kan kalau sekarang kan kebanyakannya kan banyak puskesmas yang belum memadai dalam segi hal apapun gitu. Jadi masyarakat juga kan senang gitu, tidak mengeluarkan biaya atau ongkos untuk melanjutkan lagi ke atasnya ke kota gitu. Misalnya contoh di yang tempat yang jauh misalnya, jadi udah pelayanan kesehatannya di tingkat puskesmas itu sudah bagus, jadi sudah selesai sampai tingkat puskesmas, jadi masyarakat tuh pulang lagi ke rumahnya masing-masing kan cepat lagi untuk beraktivitas kembali. Gitu. Itu sangat solutif ya Pak Widi. Mengingat memang sekarang masih banyak puskesmas yang bahkan dari segi bangunannya saja ada yang belum layak seperti itu. Kalau saya sendiri menilai, menurut saya pribadi ya, memang saya pendapat dengan Pak Widi tentang layanan kesehatan, tapi saya melihat dari sisi pelayanan dari yang memberikan pelayanan dari segi komunikasi. Ya. Nah,
masih Iya. banyak. Mungkin bukan hanya kita sebagai orang Promkes yang perlu dibekali pelatihan atau orientasi KAP. Iya. Nah, karena kenapa? Karena kita memang basicnya ke masyarakat, komunikasinya ke masyarakat, tapi ada yang lebih spesifik dalam melakukan pelayanan, yaitu komunikasi kepada pasien. Bagaimana orang di puskesmas bisa memberikan, bagaimana menyambut pasien, bagaimana berbicara kepada pasien, bagaimana cara memberikan pelayanan agar pasien merasa puas dalam pelayanan kita, seperti itu. Jadi kalau dari segi pelayanan ya lebih ke pemberi layanan di dunia kesehatan, seperti itu, karena ada kebanyakan, paling banyak mengeluh saya dengan tentang fasilitas di kesehatan yang kadang mungkin sudah capek, kita butuh dimengerti masyarakat, jadi sikap kita pada saat ada pasien ada lagi, jadi muka kita yang kadang cemberut, kadang jengkel, tapi sebenarnya tidak bisa diperlihatkan sama masyarakat. Seharusnya meskipun bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, tetap melakukan pelayanan tetap prima. melakukan pelayanan yang terbaik, seperti itu. Sangat inspiratif sekali ya dari Ibu Tasmiati. Mungkin ada lagi dari teman-teman tanggapan-tanggapannya mengenai proses pelayanan publik selama ini. Baik Pak Widi, ini waktunya masih ada. Sekitar 5 menit lagi, Kak. Pak Sadam? Oh Pak iya. Sadam? Dari Pak Sadam, bagaimana dengan kondisi pelayanan publik mungkin di Karatahun? Iya, bagaimana Kak? Iya. Mungkin pelayanan publik di Karatahun itu bisa seperti apa? Mungkin Pak Sadam mau berbagi cerita di sana Ada masyarakat masyarakatnya yang pernah mengeluhkan keluhannya, mengeluhkan keluhan pelayanan di Puskesmas Karatahun itu kayak seperti ini. Apalagi pernah kan ada kejadian ya bagian itu Puskesmas Bonehawa atau Kalumpang ya? Yang Kalumpang itu di Kalumpang. iya, Kalumpang ya. Jadi itu pelayanan di Puskesmas Karatahun. Secara umum itu kendala Medan yang sangat luar biasa. Iya. Apabila ada masyarakat yang sakit, itu ditandu ke Puskesmas 1 hari 1 malam, baru tiba. Kemarin ada pernah kasus dia hamil, dia dirujuk ke rumah sakit, dia melahirkan dalam perjalanan. Jadi untuk kedepannya mungkin pemerintah bisa memperbaiki infrastruktur ya, Iya. pelayanan infrastruktur. Dalam peningkatan pelayanan publik ya teman-teman. Iya. Oke, baik. Baik, demikian pembahasan kita. Mungkin kita akan ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Cukup inspiratif dan solutif sekali pembahasan kita kali ini mengenai tantangan-tantangan dalam melakukan pelayanan publik. Baik, teman-teman yang mungkin mau ingin membahas pembahasan selanjutnya dipersilahkan. Ibu Irma ya. 2, 3. Oke, Kak. Langsung ke tantangannya saja. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang tadi. Ini ada pembagian-pembagian subnya juga. Di sini saya akan bahas yaitu strategi dalam menghadapi hambatan-hambatan layanan publik. Sebelum saya masuk strateginya, saya mau jelaskan dulu pelayanan publik itu apa. Menurut Undang-Undang Nomor 25 2009 Pasal 1 Ayat 1, pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di sini ada pun strategi pelayanan publik menurut David Osborne. Ada 5 strategi dalam
pelayanan publik yang biasa disebut dengan FEVC. FEVC itu seperti apa? FEVC itu yang satu, core strategi atau strategi inti. Strategi inti di sini menjelaskan bahwa dalam setiap instansi atau setiap dalam pelayanan publik itu harus memiliki tujuan atau visi dan misi yang jelas dalam suatu pelayanan publik atau dalam suatu pemerintahan. Visi atau tujuan yang jelas, kita dapat menentukan pelayanan-pelayanan seperti apa yang akan kita lakukan kepada masyarakat. Terus selanjutnya, konsekuensi strategi, yaitu strategi konsekuensi. Artinya di sini dalam suatu instansi atau pemerintahan, dalam menjalankannya harus ada konsekuensinya, misalnya seperti diberikan reward atau punishment. Misalnya bagi pegawai-pegawainya yang memberikan pelayanan dengan baik, diberikan suatu penghargaan. Kalau misalnya pegawai-pegawainya yang tidak melaksanakan pelayanan dengan baik, bisa diberikan punishment atau sedikit hukuman. Kemudian customer strategi, yaitu customer strategi ini di sini kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh penerima pelayanan publik. Jadi kita bisa tahu apa yang mereka inginkan. Kemudian kontrol strategi dalam memberikan pelayanan publik harus dibarengi dengan pengawasan, pengontrolan, supaya dalam pemberian pelayanan itu bisa diberikan secara maksimal. Kemudian kultur strategi, yaitu strategi budaya. Budaya di sini maksudnya yaitu kebiasaan-kebiasaan. Misalnya dalam suatu instansi atau pemerintahan itu ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu, tapi tidak meningkatkan dalam pemberian pelayanan publiknya. Jadi sebaiknya dirubah kebiasaan-kebiasaan tersebut, mencari kebiasaan-kebiasaan apa lagi yang harus dilakukan supaya kita bisa memberikan pelayanan secara maksimal. Lanjut, isu-isu terkini yang terjadi. Adanya faktor lain sedikit kendala mengakibatkan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dirasakan masih kurang dan cenderung dilaksanakan tidak sepenuh hati. Yang kedua isunya, tentunya keadaan seperti di atas haruslah dibenahi atau diperbaiki untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi negara yang semakin baik. Yang ketiga, berbagai upaya pun harus dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik. Adapun beberapa strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pelayanan publik. Ini untuk yang pemerintah sebenarnya sama sih tadi dari pendapat dari David yang tadi, tapi ini secara dari pemerintahnya juga ini. Kayak budaya pelayanan prima, sama tadi penjelasannya, budaya itu kebiasaan-kebiasaannya, seperti itu. Kemudian standar pelayanannya. Di sini kan setidaknya standar pelayanan itu harus ditingkatkan. Bagaimana standar pelayanannya itu? Misalnya dengan standar pelayanan yang meningkat, otomatis juga bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Kemudian peningkatan fasilitas penunjang. Dengan adanya fasilitas yang lengkap atau yang terbaru, otomatis kita juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian dalam penilaian kepuasan terhadap pelayanan, di sini dalam menentukan apakah kita memberikan pelayanan itu sudah cukup maksimal atau baik, di sini kita dapat menilainya dalam memberikan kuesioner kepada yang menerima pelayanan. Jika di situ ada masih banyak keluhan-keluhan, disitulah kita bisa meningkatkan pelayanan kita. Kesimpulannya dari materi ini, yaitu kurangnya pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang pelayanan publik dan Permen-Pan Nomor 36 tentang petunjuk teknik, penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan. Kemudian komitmen para pemimpin dan standar pelayanan publik yang belum ada. Dan sumber daya manusia juga mempengaruhi dan kemauan dan itikat pelaksana. Terima kasih. Itu tadi materinya. Di sini bagaimana teman-teman bisa, siapa tahu teman-teman ingin berkenan memberikan saran-saran apa saja untuk
kita sebagai pemberi layanan atau kita juga biasa berperan sebagai penerima layanan. Saran-sarannya untuk pemerintah seperti apa? Kalau bisa dijelaskan satu-satu teman sahabat, bisa ada yang bisa sharing bagaimana sarannya. Oke, saya Saran-saran. kembalikan ke hostnya. Hostnya, Jadi, oh ya Kak, langsung saja diskusi mungkin ya. ya langsung diskusi aja Kak, langsung. Iya. Mengenai standar pelayanan, sebenarnya idealnya sebuah standar pelayanan itu kira-kira seperti yang bagaimana ya? Idealnya. Idealnya sebuah standar pelayanan mungkin tetap harus memperhatikan Putus suara, prinsip-prinsip. aku dengar. Iya, halo. Ya, ini jaringannya mungkin memang agak bermasalah. Saya juga dari tadi putus-putus. Materi yang cukup bagus tadi disampaikan oleh Ibu Irma. Memang idealnya sebuah standar pelayanan itu tetap memperhatikan prinsip-prinsip seperti mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, diukur, tentunya dengan prosedur yang jelas dan juga biaya yang terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara dalam hal ini pelayan publik ya. Bagaimana Ibu Irma? Kak Irma. Mungkin jaringan Ibu Irma mungkin. Kedengaran? Iya, mungkin jaringan Ibu Irma agak sedikit bermasalah. Teman-teman yang lain mungkin mau menanggapi mengenai standar pelayanan. Idealnya standar pelayanan itu kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada teman-teman yang mungkin bisa menanggapi mengapa sih harus ada sebuah standar pelayanan, manfaatnya itu apa? Mengapa harus ada sebuah standar pelayanan dalam pelayanan publik? Manfaatnya supaya sebuah pelayanan itu tertata dengan baik dan benar, Kak. Jadi segala sesuatu itu harus ada alurnya dari hulu sampai hilir seperti itu, Kak. Jadi prosesnya yang dilalui itu sangat bagus gitu, Kak. Ya, selain itu juga bisa mungkin memberikan keterbukaan akses informasi ya kepada masyarakat. Sehingga seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan jangka waktu dapat terukur. Juga diketahui oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak kebingungan lagi. Halo? Ya. Iya, mungkin teman-teman yang lain mau menanggapi mengenai standar pelayanan. Kati, bahwa mau menanggapi Kati? Karena seperti yang kita ketahui, contoh-contoh pelayanan publik itu kan misalnya jasa pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi hingga jasa pengurusan pensiun mungkin ya. Baik teman-teman yang lain mungkin. Dari Pak Sadam, Ibu Irma mungkin jaringannya sudah bagus, Ibu Tasmiati. Mungkin ada ide-ide solutif, inspiratif. Ya, bagaimana tanggapannya untuk masalah ini, Kati? Terkait standar pelayanan. Iya, Seperti terkait apa? standar, ya. Maksudnya yang bagaimana? Ya, Seperti apa? standar pelayanan yang menurut Kak Ati itu yang ideal, murah, efektif dan efisien tuh seperti apa gitu, Kak? Ya, seperti yang dijelaskan tadi, standar pelayanan yang mencakup nilai dasar, nilai-nilai berakhlak tadi. Ya, kesadaran penuh dari diri sendiri. Jadi kalau menurut saya itu apa ya, standar bagaimana menerapkan segala nilai-nilai dan kode etik dalam setiap
eh, aspek dalam nilai berakhlak. Ada nilai-nilai bela negaranya, ada nilai-nilai kalau menurut saya masih perlu adanya peningkatan kompetensi lah untuk petugas pelayanan publik. Kenapa seperti itu? Karena masih kurang pengetahuan di bidang itu. Misalnya pengetahuan tentang bagaimana berkomunikasi yang baik terhadap masyarakat, bagaimana bagaimana cara menghadapi masyarakat yang dengan berbagai karakter dan lain-lain. Jadi peningkatan kompetensi yang utama dan perlu digenjot lagi atau pengawasan dari pimpinan bagaimana membuat para bawahannya atau staf-stafnya mengawasi cara bersikap terhadap si penerima layanan tadi. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Pak Sadam? Sadam, silakan kalau mau menambahkan. Atau kalau bisa, bagaimana ini maksudnya di dalam tempatnya Pak Sadam bekerja? Iya, untuk pelayanan ideal itu tergantung masing-masing lagi di instansinya. Misalkan pelayanan kayak di dinas kesehatan, dinas pendidikan, kemudian kantor bupati, kantor gubernur. Jadi mereka harus semua ikut peraturan, misalkan ada pergub, ada pergub, jadi harus semua mematuhi standar. Misalkan contohnya di Kabupaten Mamuju ada kemarin perubahan jadwal untuk di puskesmas, jadi semua harus mengikuti. Ada perubahan peraturan bupati baru untuk jadwal kita, kayaknya ditambah kemarin waktunya. Jadi semua ASN harus mengikuti seperti itu, mengikuti aturan yang berlaku di daerah tersebut. Jadi kira-kira saya juga masih bingung ini. Strategi-strategi apa saja yang bisa dilakukan dalam menghadapi ini hambatan dalam pelayanan publik, mungkin secara spesifik atau disertai dengan contoh yang bisa dilakukan. Jadi yang bisa dilakukan itu ada kita kesadaran fungsi masing-masing. Misalkan contohnya kepala dinas seperti itu harus mereka menjalankan fungsinya. Kemudian ke bawah ada sekretaris, kemudian ada kepala bidang, ada kepala seksi, dan paling di bawah itu adalah pelaksana. Saya kira kalau sudah menjalankan fungsinya masing-masing secara profesional, insya Allah bagian pelaksana di bawah itu akan melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Halo? Misalkan contohnya kemarin itu yang ada di berita viral yang tidak dirujuk itu yang pasien meninggal tidak diantar ambulans, itu kan tidak ada keprofesionalan dari atas sampai ke bawah. Itu salah satu contoh. Ada kasus, kita tidak menyebut nama, tapi ada kasus. Seandainya semua profesional, mungkin pasien itu yang sudah meninggal bisa diantar. Tapi secara aturan memang ambulans tidak diperuntukkan untuk jenazah. Iya, Karena kan memang ada ambulans untuk khusus jenazah seperti itu. Kalau kita berbicara masalah pelayanan yang terjadi. Iya, tapi kan di sini ada namanya rasa kemanusiaan. Iya. Seperti itu. Saya rasa juga menegakkan standar pelayanan sesuai prosedur itu memang penting tanpa mengesampingkan humanity. Kemanusiaan mungkin. Ya kan sudah disampaikan juga Ibu Bupati, jangan ada lagi seperti itu. Jadi ke depan mungkin bisa dilaksanakanlah bagian pelaksanaan. Itu bisa dikecualikan jika menyangkut kemanusiaan.
kebijakan Iya, untuk mungkin kemanusiaan. Iya. Tapi saya rasa Pak, ada kemarin arahan Ibu Bupati, jangan ada lagi hal seperti itu. Pak Gubernur juga, ada saya baca di media, jangan terjadi lagi hal-hal seperti itu. Jadi mungkin ke depannya bisa dilaksanakan, dan Ibu Bupati juga sudah rencana adakan ambulans untuk bantuan tiap-tiap desa. Jadi itu salah satu solusinya. Insya Allah segera terrealisasi Iya. rencana-rencana baik. Kayaknya di yang mana? Iya. Oski dulu ini. Ayo, Surat Kak dulu deh. Kak Erma mana? Terlempar kayaknya. Langsung ya. Baik, mungkin Ibu Irma tadi terkendala masalah jaringan, jadi mungkin terlempar ya. Baik, kita akan ke pembahasan selanjutnya dari Pak Sadam ya, yang mengenai apa Pak Sadam? Strategi pelayanan Layanan yang ideal Oh, bagi iya. Oke, baik, disilakan kepada Pak Sadam. Oke, cut. Kemudian materi selanjutnya yaitu pelayanan yang ideal bagi birokrasi yang ada di Indonesia. Jadi kan sudah tadi beberapa dijelaskan mengenai yang pertama itu akuntabilitas, potret layanan publik di negeri ini, kemudian tantangan layanan publik, kemudian strategi menghadapi hambatan. Jadi itu tadi beberapa sudah dijelaskan. Saya akan paparkan sedikit di sini mengenai layanan yang ideal bagi birokrasi. Kemudian saya sedikit masuk di birokrasi, yaitu mengenai membangun birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien. Kemudian pada arahan Presiden Joko Widodo, yaitu masalah efisiensi birokrasi yang ada di Indonesia, dia pernah menjelaskan mengenai money-follow program, yaitu alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengetahuan, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian stop pemborosan anggaran. Seberapapun anggaran yang diberikan kepada Pemda pasti habis, tetapi tujuan hasil tidak tercapai. Kemudian arahan ketiga, fokus kinerja, bukan SPJ, yaitu ASN jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ. Kemudian yang keempat, e-government, yaitu dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik. Jadi saya sedikit masuk di pengertian birokrasi. Birokrasi sendiri itu mula-mula digunakan untuk ciri-ciri baru dalam pemerintahan, tetapi ciri-ciri ini kemudian kehilangan sifatnya yang baru yang disebabkan oleh adanya perubahan berturut-turut yang lebih baru. Maka istilah birokrasi ditetapkan dengan pada ciri yang baru muncul dan memperoleh arti baru meskipun makna yang lama lazim berlaku juga. Kemudian kita masuk di pelayanan publik. Jadi arti di sini pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dengan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa, yaitu yang diatur dalam penyelenggara pelayanan publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Jadi adapun di sini strategi dalam peningkatan pelayanan publik ada beberapa poin. Yaitu poin pertama, budaya pelayanan prima. Kemudian yang kedua, standar pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, peningkatan fasilitas penunjang. Kemudian yang keempat, yaitu penilaian kepuasan terhadap layanan. Jadi itu ada beberapa pelayanan publik yang ideal. Jadi teman-teman mungkin ada saran tersendiri, kan sudah tadi dijelaskan itu bagian akuntabel, strategi pelayanan publik, kemudian hambatan-hambatan.
Jadi di sini yang paling ideal setelah kita melihat hambatan, jadi pelayanan publik seperti apa yang bisa kita lakukan yang paling ideal. Mengingat wilayah masing-masing itu berbeda, ada yang dari kota, pegunungan, dan pelosok. Pasti yang ideal mungkin berbeda-beda, seperti itu. Sempat ada saran atau masukan atau cara yang bisa dilakukan di daerah masing-masing, Bang Widi? Gimana, Bang? Halo? Ya, kedengaran ya? Iya, kecil suaranya. Kecil. Iya. Suaranya. Sudah kedengaran? Masih kecil? Kurang keras sedikit lagi, Bang. Halo. Kedengaran? Halo, Ya. bagus Mi. Ya, Bagus Mi. Bagus, ya bagus. sudah Bang. bagus. Gimana, Bang? Jadi sudah bagus. Sudah. Apa, Bang? Bang Sadam? Bang Sadam? Ya, halo. Halo? Gimana? Iya. Sudah bagus jaringan. Sudah. Suara. Ya. Jadi di sini tadi saya paparkan kan sudah ada beberapa materi tentang akuntabilitas, potret pelayanan publik, kemudian tantangan layanan publik, kemudian strategi menghadapi hambatan. Jadi setelah beberapa materi yang dipaparkan tadi, itu kemudian lanjut layanan yang ideal. Jadi saya lebih spesifik di sini. Di wilayah atau tempat yang berbeda-beda, layanan ideal seperti apa yang bisa dilakukan. Setelah melihat kita tadi akuntabilitas, potret pelayanan, kemudian tantangan, kemudian strategi menghadapi hambatan seperti itu. Misalkan di wilayah masing-masing strategi apa yang paling ideal atau layanan yang paling ideal seperti itu kan beda-beda, ada yang di kota, ada yang pelosok, ada yang paling terpencil seperti itu. Bang Widi. Oh iya, Bang. Kalau menurut saya layanan ideal yang pas untuk di daerah saya kan tempatnya agak di pelosok ya, Bang. Jadi kalau untuk pelayanan yang ideal di pelosok tuh yang pertama tuh pendidikan itu harus layak dan pendidikan itu harus berbarengan dengan kesehatan, Bang. Jadi layanan yang paling pas untuk di daerah pelosok tuh pendidikan dan kesehatan supaya generasi bangsa tetap terjaga, Bang. Begitu, Bang. Jadi itu ya, Widi? Iya. Iya. Sempat ada teman-teman yang lain di wilayahnya juga di tempatnya. Maksudnya? Nurestini? Ya. Ya, sempat ada saran. Oh iya. Layanan ideal bagi birokrasi. Ini pelayanan yang ideal di dunia birokrasi ya. Saya lebih condong ke isu-isu yang lagi viral. Saat ini kan dunia birokrasi atau pelayanan publik ya dipenuhi banyak kasus gratifikasi. Tentunya ada beberapa berita-berita kemarin yang cukup viral, gratifikasi, korupsi dan segala macam. Ini mungkin saya kurang mengetahui untuk di Indonesia ini provinsi apa saja ya yang masuk 10 besar terkorup begitu. Ini kan tentu akan berpengaruh kepada pelayanan yang ideal di dunia birokrasi. Jadi untuk di provinsi di Indonesia, untuk daerah yang paling terkorup ada beberapa kemarin
ada data yang dilampirkan oleh KPK itu sendiri. Yang pertama itu ada di Jawa Barat, 102 kasus di sana. Kemudian bagian Jawa Timur 93 kasus. Kemudian yang ketiga itu Sumatera, dia 73 kasus. Kemudian Riau 63. Kemudian yang kelima DKI Jakarta. Kemudian yang keenam di Jawa lagi 49 kasus. Kemudian Lampung 30 kasus. Kemudian yang ke-8 itu ada di Sumatera 24 kasus. Kemudian 9 Provinsi Banten 24 kasus. Kemudian Papua 22 kasus. Jadi alhamdulillah kita di sini tidak masuk 10 besar untuk wilayah Sulawesi, apalagi Sulawesi Barat. Itu untuk wilayah di Indonesia yang paling korupsi gitu. Ya, semoga saja daerah kita terhindarlah dari peringkat-peringkat tersebut. Tidak mengalami peningkatan peringkat. Iya, kalau di secara dunia itu negara yang paling rendah korupsinya itu ada di Swedia. Datanya kemarin dilampirkan juga KPK kalau secara dunia paling rendah. Jadi terima kasih. Sudah tidak ada tambahan. Berarti di Swedia paling bagus berarti ya ininya apa namanya? Pelayanan publiknya. Soalnya kan rendah korupsinya berarti ya Bang ya. Iya. Kalau setahu saya yang di Swedia kebetulan kan ada teman yang suaminya orang sana. Mereka lebih fokus memang kerja keras masing-masing. Lebih fokus memang berkarir, bahkan itu dari segi profesional ya cukup bagus. Karena mereka betul-betul bekerja keras, pergi pagi, pulang malam, bahkan kadang-kadang mereka untuk hubungan kekeluargaannya itu ya tidak seperti kita di sini. Mereka memang betul-betul pekerja keras di sana. Ya, ada beberapa negara kemarin itu yang ditampilkan datanya di KPK. Swedia, Denmark, Norwegia, Finlandia, Islandia. Negara yang Skandinavia seperti itu. Iya. Kalau untuk di sekitaran Sulbar, kalau untuk ininya apa namanya? Pelayanan yang paling bagus berarti di kabupaten mana Bang? Ada infonya nggak? Atau korupsi terendah se-Sulbar? Kalau se-Sulbar datanya tidak ada, cuma yang biasa masuk pemberitaan itu dia daerah Polman. Kebetulan ada kemarin juga ditangkap di sana. Korupsinya dia pengguna jalan, anggaran jalan dia dikorupsi. Ada kepala desa, birokrat juga terlibat di situ. Dia dari dinas PU. Untuk wilayah Sulbar. Iya. Ya. Untuk memuju bagaimana Bang? Memuju kemarin ada baru-baru juga, tapi belum diproses secara hukum, baru tersangka di anggota DPRD si A, seperti itu. Tapi tidak dipungkiri masih banyak yang lain yang tidak terdeteksi. Ketahuan. Iya, tidak terdeteksi. Belum terdeteksi. Di Indonesia kita semua pernah terlibat korupsi. Ada anggota dewan, eksekutif, kejaksaan, yang notabene adalah penegakan hukum. Ada pernah kasus itu yang buronan Joko Chandra itu ya dibantu jaksa. Dibantu jaksa untuk ke luar negeri, ini salah satu penegak hukum. Jadi tidak bisa dipungkiri di Indonesia semua terlibat. Baik itu rakyat, penegak hukum, birokrasi, legislatif. Jadi kita siapa lagi yang dipercaya di Republik ini? Kita harus sebagai ASN saja yang merubah. Ini Pak Sadam, ada yang sedikit mengganggu. Kira-kira mungkin ada tanggapan dari teman-teman atau ada pendapat-pendapat mungkin. Kira-kira mengapa ya kinerja birokrasi itu terkesan tidak profesional dalam menyediakan pelayanan publik?
sering kan begitu, terkesan tidak profesional dalam menjalankan pelayanan publik di dunia birokrasi. Iya, mungkin teman-teman yang lain ada masukan lebih awal yang disampaikan Kak Tasmiati, Kak Elma. Mungkin Iya, ya, saya Kak Irma. Iya, sempat ada pandangan mengapa di tataran birokrat itu ya kurang profesional, dari segi mana penyebabnya. Sempat ada tanggapan atau pandangan. kalau menurut saya ketidakprofesionalan dalam memberikan pelayanan di khususnya kita di daerah birokrasi ini, seperti tadi yang saya jelaskan itu, ada tadi yang saya sebutkan bahwa saya lihat dulu. Biasanya pertama itu biasa mempengaruhi dari sumber daya manusianya, dari manusianya itu sendiri. Kemudian adanya ketidaktransparansi, ketidaktransparansinya. Kayak begitu, Iya. anggaran ya. Terus ketidakkomitmennya para pemimpin. Kemudian kurangnya juga mungkin edukasi dalam istilahnya dalam menjadi pemimpin yang baik. Terus kalau bisa juga mungkin standar pelayanannya harus lebih ditingkatkan. Seperti itu kalau dari saya. Iya, terima kasih. Menurut dia, Iya, silakan Tasmiati. menurut saya kenapa pelayanan birokrasi masih kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya, yaitu di sini bisa kita lihat bahwa pelayanan publik itu juga diperparah dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengingatkan birokrasi untuk bekerja lebih profesional lagi. Jadi bukan hanya dilakukan pengawasan dari pimpinan atau tingkatan atas, tapi juga perlunya ada pengawasan dari tingkat bawah atau dari golongan masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat mungkin dianjurkan jangan terkesan membiarkan atau hanya sebatas menegur dalam hati kok seperti itu. Mungkin ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Bisa saja dalam bentuk saran atau kritikan melalui layanan aduan atau kotak saran yang ada yang tersedia di kantor-kantor atau di pelayanan-pelayanan birokrasi seperti itu. Iya, jadi masyarakat berpengaruh sekali juga untuk bagaimana mengawasi kinerja dari para birokrat ini. Iya, karena apalah biasa guna pengawasan dari pimpinan kalau ada kerjasama. Ya, secara kerjasama yang bisa dilakukan secara ke dalam. Secara sistematis. Jadi, dari atas secara ke bawah. sistematis. Jadi kalau menurut saya itu pengawasan yang paling baik itu adalah pengawasan dari masyarakat itu sendiri, seperti itu. Iya, sangat. Ya, jadi ada feedback dari masyarakat, ada. Iya. Pelayanan. Iya. Ya, kalau terkesan dibiarkan, kalau terkesan dibiarkan terkadang pemberi pelayanan juga cuek-cuek saja, tidak ada kritikan. Oh, saya melakukan ini, oh ternyata tidak berpengaruh kepada masyarakat, seperti itu. Mungkin dalam pikirannya seperti itu, tapi ketika ada feedback dari berupa saran, kritikan dari masyarakat atau dalam bentuk layanan aduan, itu bisa menjadi tolak ukur bahwa apa yang dilakukan pemberi layanan ini sangat-sangat tidak berkualitas, seperti itu menurut saya. Iya, terima kasih. Jadi itu biasa kendalanya di birokrat atau di semua instansi. Nanti viral kasusnya baru
disorot. Ada beberapa seperti nanti ya, itu. The nanti power of sudah Jadi netizen. sekarang ya iya sudah nanti banyak sudah terjadi, diviralkan. sudah banyak. Iya. Seperti Jadi, tidak jauh-jauh lah kita kasus yang lagi viral ini, iya mencoreng instansi Verdi Sambo. iya Ya, iya sangat-sangat mencoreng instansi pemerintahan di kepolisian. semua di situ terlibat, beberapa jenderal semua, Jadi beberapa apa ditangkap. kira-kira faktor penyebab? Apakah mereka kurang wawasan kebangsaannya atau kurang menerapkan nilai-nilai bela negara? Saya rasa kalau wawasan Teman-teman lumayan, bisa cuma menanggapi. mungkin kalau wawasan pasti mereka pasti lebih kompeten. Kalau wawasan, mungkin dalam hal penerapan itu dari individu masing-masing sih, lebih kepada personal diri, lebih kepada personal untuk penerapannya. Iya, kesadaran individu masing-masing. Iya, kesadaran individu. Okay. It's time is over. Iya. Jadi saya tertarik tadi untuk masyarakat yang memberikan masukan. Ada kemarin itu salah satu kepala desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Dia itu nomor HP-nya semua ditempel di rumah. Dia semua rumah ditempel. Jadi kalau ada aduan, ada keperluan, langsung bisa dihubungi, ini nomor kepala desa langsung. Jadi itu sangat anu baru di situ, program baru itu. Dia di Tinambung. Salah satu kepala desa yang paling muda juga. Peningkatan kualitas pelayanan ya dengan cara seperti itu. Jadi karena sekarang pemimpin itu bukan lagi bukan lagi dia sebagai penyedia layanan, tapi dia yang memberi pelayanan kepada masyarakat. Iya, betul. Jadi kita sebagai role model nantinya di tempat kerja kita harus mencontohkan hal-hal yang baik buat nanti biar supaya ada perubahan, Kak, nanti ke depannya. Jadi, Insya Allah. ya, amin. Amin. Semoga kita yang berada mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2002 ini semuanya menjadi role model yang sangat bagus untuk kedepannya dan membuat Mamuju semakin keren, Sulawesi Barat semakin bagus, nanti mempengaruhi Indonesia semakin jaya untuk mencapai Indonesia tahun 2045 keemasannya begitu. Amin. Di sini diperlukan kompeten berupa harus sering belajar dan belajar. Iya, ya Kak. Iya. Jadi mungkin untuk dikata coach menaikkan standar kualitas. Iya. Iya. Jadi kalau kualitas standar kita tinggi, maka kita akan menghasilkan hasil yang tinggi juga begitu. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, karena kan kita berhubung dengan waktu Zoom juga terbatas, kita disimpulkan kita harus untuk akuntabel ini kita harus menjadi role model ke depannya. Nah, dari mulai pelayanan publik harus berstandar sesuai dengan SOP, terus pengalaman-pengalaman pelayanan publik yang buruk tuh harus sudah dihilangkan, kendala dan hambatan dalam pelayanan publik harus kita selesaikan juga, keluhan-keluhan dari masyarakat juga harus masyarakat tuh tidak boleh mengeluh, tapi masyarakat tuh harus senang disambut bahwa pelayanan baik kita tuh bagus gitu Kak. Iya, seperti itu. Iya. Sebelum kita tutup acara ini, alangkah baiknya diskusi ini alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing supaya diskusi kita yang hari ini mempunyai keberkahan. Amin. Amin. Dan ya untuk lebih sukses lagi kita Bang. Ya. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai.
Tetap semangat untuk teman-teman semuanya, jaga kesehatan, ya. Oke, dan Terima kasih. semangat. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Yuk, kita akhiri acara akuntabel ini, Kak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.